Vin, maaf mau tanya, untuk sumber dana PayPal di Genius ini bisa nggak sih untuk belanja di luar negeri? Terus ada juga yang nanya nih, kalau untuk daftar Genius itu caranya gimana sih? Apakah akan diantar sampai ke rumah dan juga verifikasinya seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian di video aku yang sebelumnya yang belum pernah aku bahas dan juga belum sempat aku balas, akan aku bahas di video kali ini terkait dengan review dari Genius by BTPN. Jadi ada yang nanya juga nih soal kuota gratis dari Genius ini kayak gimana sih? Jadi kalau kalian menjaga saldo kalian minimal 1 juta rupiah, itu kalian akan dapat 5 kali gratis tarik tunai di ATM bersama manapun dan 15 kali gratis transfer antar bank. Tapi kalau misalkan kalian bisa menjaga saldo kalian hingga 10 juta rupiah per bulannya, ini kalian bisa dapat 25 kali gratis tarik tunai di ATM bersama manapun dan 25 kali transfer bank gratis. Jadi nggak perlu repot lagi ya untuk cari-cari ATM gitu ya, atau misalkan kalian yang suka belanja online tuh harus nyari-nyari, banknya nggak sama nih jadi kena admin gitu. Jadi lumayan banget ya. Dan juga untuk kalian yang pengguna baru ini akan dapat 25 kali gratis transfer bank dan juga untuk tarik tunainya selama 2 bulan. Dan kuota ini akan diupdate setiap bulannya ya. Terus salah satu kemudahan di era digital kayak gini, pasti banyak dong dari kalian yang udah nyimpen uang virtual kayak di e-wallet gitu, kayak GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lain-lain. Nah, di Genius ini juga ada nih fitur yang namanya e-wallet center. Jadi nanti kalian tinggal klik aja, terus kalian isi nominalnya berapa, dan langsung dia otomatis saldonya akan masuk ke dompet digital kalian. Dan juga nggak usah khawatir karena ini gratis ya, jadi gratis transaksinya ini cuma motong dari kuota gratis yang kalian punya, asalkan kalian tetap menjaga nominal kalian di batas yang memang sudah ditentukan oleh Genius. Bisa nggak sih di Genius buat bayar Netflix dan juga situs belanja online? Jawabannya bisa, karena di Genius ini ada fitur yang namanya e-card. Jadi e-card ini adalah kartu debit virtual yang fungsinya sama kayak kartu kredit. Jadi kalau kalian punya kartu kredit kan di belakangnya ada tuh kayak kode CVV gitu ya. Nah, di e-card ini juga ada. Cuman bedanya kalau di e-card ini kalian nggak ada bunganya. Kalau kartu kredit kan ada bunganya tuh tiap bulan yang masuk. Jadi kalian kalau pakai e-card ini itu bisa lah untuk terbebas dari tagihan dan juga utang. Kalau ditanya gimana sih cara nabung di Genius? Jadi di Genius itu ada 3 fitur menabung. Ada Flexi Saver, ada Dream Saver, ada Maxi Saver. Kalau Flexi Saver itu bunganya 4% dan juga dia tuh bisa kalian tarik kapan aja dan juga kalian isi kapan aja gitu ya. Terus kalau Dream Saver nih, misalkan kalian punya target di tahun 2025, kalian pengen jalan-jalan ke Korea dengan budget 10 juta. Nah, itu bisa kalian tulis di Dream Saver targetnya tuh di tahun berapa, terus per bulan kalian itu mau nabungnya berapa. Nanti akan otomatis juga terdebet dari saldo aktif kalian. Terus kalau ya kalian yang mau nabung dengan sistem deposito, itu bisa pakai fiturnya Maxi Saver. Dan juga bisa kalian tentuin sendiri tenornya dari 1 sampai 12 bulan. Ada juga fitur di Genius untuk beli mata uang asing. Jadi ada 7 mata uang asing yang bisa dibeli, mulai dari USD, SGD, ada dolar Australia, ada dolar Hong Kong, ada euro, ada pound sterling, dan juga yen. Yang bisa dibeli dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dan aku pernah bandingin juga ya, misalkan kita cari nih kurs rupiah hari ini berapa sih? Aku cari misalkan kayak di Bloomberg gitu, hari ini misalkan 14.400. Terus aku cek nih di Genius dan ternyata itu benar-benar kursnya tuh sama. Jadi itu cenderung lebih murah dibandingkan kalian harus ke money changer. Nah, nanti mata uang asing yang udah kalian beli itu bisa kalian sambungin ke kartu debit utama dan juga melakukan tarik tunai di ATM luar negeri. Jadi misalkan nih kalian mau ke Jepang, jadi kalian beli aja tuh yen di Genius. Terus nanti kalian tinggal cari ATM berlogo Visa dan juga bisa melakukan transaksi tarik tunai di sana. Mata uang asing yang udah kalian beli ini juga bisa dikonversiin lagi nih ke rupiah. Asalkan kalian tinggal jual aja pada harga rupiah saat itu. Nanti otomatis akan balik lagi ke saldo kalian yang dalam bentuk rupiah. Untuk belanjaan online dan juga transaksi menggunakan fitur ini di luar negeri itu juga bisa. Asalkan kalian sudah aktifin kartu kalian ini menjadi saldo mata uang asing tersebut. Untuk pembayaran PayPal ini juga bisa, jadi tinggal aktifin aja saldo M-Card-nya dan daftarin, terus nanti ubah saldonya ke saldo mata uang asing. Jadi akan otomatis nanti pembayarannya itu motong saldo mata uang asing kalian. Atau sebaliknya nih, kalau misalkan nanti menerima pembayaran dalam bentuk mata uang asing USD misalnya, nah itu nanti akan nilainya itu dikonversi dulu ke rupiah, kemudian akan menambah saldo rupiah kalian. Buat kalian yang punya rencana jalan-jalan ke luar negeri setelah pandemi ini selesai,
selesai, kartu Genius ini juga bisa dimanfaatkan loh untuk ke luar negeri. Jadi kalau kata teman-teman yang udah pernah cobain kartu Genius ini, memang sudah terbukti bisa dipakai di beberapa negara yang berlogo atau termasuk dalam jaringan Visa. Jadi nanti kalau misalkan kalian contohnya nih mau ke Singapura nih, terus mau naik MRT, itu kan tinggal tap aja. Jadi nggak perlu beli kartu lagi, cukup pakai kartu Genius itu udah bisa. Terus kalau tanya gimana sih cara daftarnya di Genius ini, kalian tenang aja karena cukup simple, mudah dan juga cepat. Kalian tinggal pegang handphone aja, terus santai-santai di rumah itu sudah bisa daftar Genius. Tinggal siapin KTP, jangan lupa tentukan dengan gambar atau pencahayaan yang cukup dan juga koneksi internet yang stabil. Nanti kalian tinggal download aja aplikasinya di Google Play atau Apple Store, terus kalian registrasi kayak biasa, isi data diri, terus nanti kalian juga akan dipandu hingga sampai ke proses verifikasi via video call. Nah, sambil nunggu kartunya datang, kalian juga udah bisa menggunakan kartu Genius ketika sudah aktif dan juga menunggu deh sampai kartunya sampai ke rumah. Buat kalian yang mau download Genius, bisa juga cek di description box kita di bawah. Jadi nih, ada juga yang kasih komentar soal aplikasi yang sedikit lambat. Ternyata salah satu faktornya itu adalah karena kapasitas memori handphone kita yang sudah hampir penuh. Terus ada juga biasanya kalau si aplikasi ini menambah fitur-fitur baru. Nah, jadi pastiin dulu nih, kalau misalkan kalian punya handphone ini, storage-nya cukup sehingga aplikasi ini nanti nggak akan berjalan lambat. Tapi meskipun begitu, Genius ini merupakan digital banking pertama di Indonesia yang menurut aku fiturnya itu sangat memudahkan kita yang pengen di rumah aja, tapi pengen nabung dan juga investasi atau bahkan punya mobilitas yang cukup tinggi untuk mengatur transaksi keuangan. Itu dia ulasan kita terkait dengan Genius, bank digitalnya dari BTPN yang memang aku bahas sesuai dengan request dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk ke kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton Fintalk dan juga jangan lupa subscribe channel kita dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan update terbaru dari kita setiap minggunya. Terima kasih sudah nonton Fintalk dan see you!